Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Dwi Tantia, dan saya di sini merupakan pengajar dari mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di sini kita mulai dengan bahasan kelas 8 materi bab 1, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ya, di kegiatan pendahuluannya kita nanti ada pembacaan Al-Quran dan juga ada pembacaan surat Al-Ikhlas. Untuk persepsinya, pemahaman dasar negaranya kita sudah bahas di materi sebelumnya di kelas 7, dan sekarang kita sudah naik ke kelas 8, sama juga ada materi tentang dasar negara. Untuk sebagai motivasinya, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu Hari Kemerdekaan. Ya. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya di bahasan 1 itu yaitu tentang menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. 2.1-nya menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materinya memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa. Dan yang terakhir, menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang arti kedudukan dan fungsi dari Pancasila sebenarnya. Untuk Pancasila, kita sudah tidak asing lagi mendengar kata Pancasila itu karena setiap Senin kita selalu mengadakan upacara bendera. Dan di dalam upacara bendera itu atau di pelaksanaannya selalu kita mendengar pembacaan dari Pancasila. Yang dimaksud dengan Pancasila atau pengertian dari Pancasila itu sendiri yang merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik. Pancasila itu merupakan atau mempunyai kedudukan yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum itu Pancasila itu sudah bersifat final, tidak bisa dirubah. Atas dasar itu maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi dan juga bersifat abadi untuk bangsa dan negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia itu merupakan kesepakatan bangsa Indonesia. Bukti-bukti bahwa Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia dengan legalitas yang kuat dapat ditinjau ada dari 3 justifikasi atau ada 3 sumber hukum. Yang pertama, justifikasi yuridis, yaitu termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ada tap MPR-nya. Terus ada justifikasi teoritis filsafat di alinea kedua, keempat, dan juga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada dari justifikasi sosiologis historis atau adanya kesamaan sejarah. Jadi semua warga negara itu menganggap bahwa kita mempunyai sejarah yang sama, kita sama-sama dijajah dan kita ingin keluar dari penjajahan itu, kita ingin merdeka dan kita mempunyai kesamaan cita-cita, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, negara yang aman, tentram, dan juga pembangunannya merata di setiap daerah. Selanjutnya, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia sendiri itu Pancasila itu sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai dasar negara itu tentu saja dasar negara itu mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan semua aktivitas atau kegiatan penyelenggaraan negara. Yang kedua, bersifat tetap, kuat, dan tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR dan DPR yang merupakan
dari hasil pemilihan umum. Yang ketiga, dasar negara itu atau Pancasila itu merupakan kaidah negara yang fundamental, yaitu bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar itu hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangnya harus bersumber dari Pancasila. Nah, ada juga fungsi dan peranan dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, dan Pancasila itu yang selanjutnya, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila itu sebagai perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Terus Pancasila itu sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, fungsi dan peranan Pancasila itu adalah sebagai moral dari pembangunan. Selanjutnya, bahasan B-nya, makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidupnya. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, yang dimaksud dengan dasar negara itu adalah alas atau fundament yang menjadi tumpuan atau memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Di atas landasan atau fundament itulah negara didirikan, ditegakkan, dan juga dipertahankan. Jika di dalam dasar negara itu juga tergantung atau terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi induk atau pangkal tolak dan juga pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negaranya. Selanjutnya, prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, mau itu unsur rakyat, unsur wilayah, dan juga unsur pemerintahan. Yang terakhir, Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan juga kehidupan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pengertian pandangan hidup itu sendiri merupakan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nah, nilai luhur itu merupakan tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Ada juga fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yang pertama tujuannya adalah untuk menata kehidupan diri pribadi, ada juga untuk menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, dan yang selanjutnya untuk menata hubungan manusia dengan alam sekitar. Jadi ada arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, bahwa Pancasila itu wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara utuh dan konsekuen. Dan juga Pancasila itu sebagai norma hukum yang mempunyai sifat memaksa dan imperatif, artinya memaksa seluruh warga negara untuk tunduk terhadap Pancasila, dan apabila melanggar akan ada sanksi hukumnya. Bahasan yang terakhir sebab C, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ada ciri karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai yang Maha Esa, ada kemanusiaan, ada persatuan Indonesia, ada kebangkitan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ciri atau karakteristik yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila. Itu untuk materinya, materi dari bahasan bab 1, dan kita nanti bertemu lagi di bahasan materi bab 2 pelajaran PPKN. Untuk materinya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.